Imam Syafi'i itu orang dalil wudhu, orang yang melanggengkan wudhu, yang kalau batal langsung wudhu, batal wudhu, orang yang menjaga status selalu punya wudhu. Apa harapannya? Banyak. Orang punya wudhu itu langkahnya di backup, didukung, didoakan mereka. Kalau dapat rezeki itu didoakan olehnya. Kalau sedang berencana berbuat dosa, maka diingatkan oleh orang punya wudhu itu. Makanya pantas wudhu itu adalah penjaga dosa, bukan hanya penghapus dosa. Wudhu. Yang kedua, orang yang kalau setiap mau tidur pajak dulu, bayar pajak, baca surat Al-Mulk. Jadi dia tidak tidur di malam hari kecuali dia sudah membaca surat Al-Mulk. Makanya amaliyah yang dijalankan oleh Allahumma yarham Kiai Haji Abdul Latif Jibobel yang sampai sekarang terus ke santri-santrinya itu diamalkan, dia biasanya selalu mewiridkan habis sholat isya baca surat itu untuk merespon dia tidak tidur di malam hari kecuali setelah baca surat itu bagus diamalkan setelah sholat isya. Ya, kalau kita sholat isya ya sambil berbaring mau tidur baca kabar kalau di film barusan bayar itu surat Al-Mulk. Yang terakhir, mereka yang meninggal dunia pada hari atau malam Jumat. Mau? Sekarang? Siap, Mang Ade siap? Siap, ada Jumat. Iya, orang yang meninggal pada hari atau malam. Ini dalam penelitian statement Rasul disimpulkan oleh ulama berpotensi mendapatkan keringanan atau bahkan memang dinolkan dari adat. Tentu ya pasti orang-orang pilihan. Iya, malam atau hari Jumat. Malam atau hari Jumat. Hitungan kita itu mulai perpindahan hari itu kan maghrib. Perpindahan hari itu maghrib. Jadi termasuk orang setelah sholat asar hari Jumat itu masuk dalam kategori terakomodir hari Jumat. Tapi orang kafir sih meninggal pada hari Jumat ya beda. Tetap nggak, KTP itu adalah verifikasi pertama. Apakah siksa kubur itu akan meringankan sisa di nanti di akhir? Oh tidak. Tidak. DP. Dia itu cerminan. Makanya bahasa sering kalau kita dengar doa, Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinnah, ya kan? Wa hufratan min hufarin. Ya Allah, jadikan kubur itu sebagai pertamanan surga. Jangan sampai dijadikan gambaran jurang ataupun bagian daripada jurang neraka. Dia itu sebagai ya apa cerminan kehidupan dia nanti di akhirat seperti itu. Makanya para bapak di sini pentingnya kita saling mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Ini pentingnya silaturahim kita. Kita itu hebatnya diajarkan bersilaturahim itu tidak sekedar sesama masih hidup, sudah meninggal dunia pun tetap diajarkan silaturahim. Dengan apa? Berhadiah. Ya.
berhadiah. Ya biarin kalau ada orang yang mengatakan yasinan Jumat bid'ah, biarin aja. Nanti juga dia merasakan bagaimana. Jadi nggak usah dilatih. Ya, kecuali ngajak ini. Kalau berpendapat ya bebas. Orang berpendapat, mereka berpendapat bid'ah, pendapatnya dia. Ya, tapi kita nggak menyatakan bid'ah sama sekali. Bahkan beberapa aspek dalil, ya, membaca Yasin itu kapan saja boleh, ya, termasuk malam Jumat. Ya, gitu aja udah beres kan, gitu kan. Kapan saja orang baca Yasin itu boleh. Ya. Wakilah awaluhu mimman dan mautil mayit. Ada lagi yang berpendapat yang mil kiamat itu adalah dimulai dari matinya orang seseorang. Itu mulai yang mil kiamat. Kenapa? Makanya ada disebut dengan orang mati itu mengalami kiamat sugro. Ya, kiamat kecil, ya. Kenapa dikatakan kiamat sugro? Lil qiyamil mayyiti fihi minal ijja'i ilal quti li su'adil malaikin thumma dhammul qabru alaihi fa asbah yaumil karena mayit yang diletakkan di alam kubur itu dia akan mengalami sebuah kehidupan kesulitan, kenikmatan yang itu merupakan bagian atau cerminan daripada kehidupan nanti setelah kiamat beneran. Makanya kita sebut orang mati itu dengan istilah kiamat sugro. Dia akan mengalami siksa setelah meninggal dunia, setelah diletakkan dalam liang landa. Bahkan tidak perlu lama, 3 langkah ditinggalkan oleh orang yang mengiring jenazahnya, malaikat yang melakukan interogasi langsung datang. Malaikat ini siapa? Karena Iya. Jadi nggak perlu lama, Pak. Jadi barusan diletakkan dia dandar, tinggal 3 langkah oleh orang-orang yang menguburkannya itu malaikat datang. Makanya Rasulullah wanti-wanti, jangan buru-buru ditinggalkan. Dalam Riyadhus Shalihin ada hadisnya. Jadi duduklah di tempat kubur orang yang dikuburkan seukuran seseorang menyembelih seekor sapi sampai membagikan daging. 4 jaman ya. Ditonggoni. 2 jamnya. Lah kita meneruskan opo ditonggoni doang. Gitu kan, ya? Nah, ya kita bacakan kalimat-kalimat talqin, kalimat ini itu dalilnya. Jadi kita mentalkini orang yang mati itu karena kita tidak ingin meninggalkan secara langsung. Rasulullah menganjurkan untuk menunggu seukuran sejam ataupun 2 jam, ya kan? Bagus kita berdoa dalam waktu di atas kubur tersebut. Bahkan diteruskan oleh ulama-ulama karena tidak Rasulullah hanya memberikan waktu batas minimal, maksimalnya ya silakan, mau seumur-umur ditonggoni ya silakan. Ya kan? Makanya ada anekdot kan. Ya malaikat mungkar nakir itu makam Gusti itu belum kerepotan, belum nanya masalahnya. Ya itulah untungnya orang itu kalau dicintai kayak orang. Jadi yang mendatangi kuburnya kita itu manusia biasa itu bagusnya setelah mati, kelihatan bagusnya setelah mati. Beda dengan Nabi. Makanya kalau Nabi itu ada maulidnya. Kalau manusia nggak perlu lah ulang tahun nggak ada manfaatnya. Iya. Karena dipuja waktu hidup belum tentu endingnya. Kalau endingnya bagus,
Dipuja dulu itu ya bagus. Tapi kalau endingnya budak, banyak orang yang memiliki rekam jejak yang sangat baik dalam permulaan, tetapi endingnya buruk. Waliullah sekelas Bal'am bin Ba'ura zaman Nabi Musa alaihi salam, diibaratkan Bal'am itu kalau berdoa langit membelah menyambut doanya Bal'am bin Ba'ura. Dia itu adalah sosok waliullah pada zaman Nabi Musa alaihissalam, terhasut oleh kaumnya sehingga mendoakan tidak baik pada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Masih waliullah. Asof Barsis, ya, yang populer pada zaman Bani Israel, ibadah 500 tahun lebih. Santri ini kalau ngaji itu ribuan yang mendengarkan. Kalau berdoa semua manusia bisa menangis dengan doanya Barsis, tapi meninggal dunia su'ul khatimah. Siapa? Narsis? Barsis. Barsis Itu karena orang bacanya fathahnya diteruskan. Kenapa ngaji kita itu wali orang Wali, Mbak. Ustadz ya orang. Jadi makanya itulah dikatakan oleh Nabi, al-mu'min, orang yang mukmin itu adalah orang yang laisa minal. Orang mukmin itu adalah orang yang tidak pernah punya rasa aman dengan iman. Cuma tentang kayak dirajin aja, kayaknya sekapling surga wis ada. Iya. Jadi orang mukmin itu ada orang yang selalu mengkhawatirkan tentang keimanannya dia. Dulu ada seorang kiai, ini cerita. Ada kiai itu seneng manuk biru, manuk biru itu kan kuit, manuk biru itu diajari, diajar. Assalamualaikum waalaikumsalam loh. Ini manuk biru itu kalau ditarik kaki kirinya dia bilang alhamdulillah, tapi kalau di kanannya alhamdulillah, kalau ditarik kaki kirinya bilang astagfirullah. Manuk biru itu. Tapi kalau semua mayat dikepuk badannya, kalau didiamkan dikir terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, itu manuk biru ya. Burung tuh. Nah, satu ketika pagi-pagi manuk biru diterkam kucing. Diterkam kucing. Laling nutup lawange kiai ini. Arab sholat subuh di musola, lihat manuk birunya lagi terkapar, karat-karat begini, kan? Nggak langsung mati itu. Sekarang kiai itu manis melihat manuk biru. Sampai ngaji libur. Berkabung. Iya, Tadi berkabung. kata santri-santrinya, kiai kita betul-betul berduka. Akhirnya berinisiasi kiai santri-santri, boleh manuk biru sing wapi yang kira-kira sama biar kiai kita move on. Ngaji lagi. Akhirnya santri urunan beli manuk biru, soal ke kiai, Pak Kiai ngapunten, dia bilang ya semenjak manuk biru itu mati saya ikut terenyuh dalam masuk gini, pokoknya ngomong lah secara bagus. Dan saya berinisiasi sama teman-teman ini nyari manuk sing mudah-mudahan bisa menjadi pengganti untuk bisa menghilangkan kesedihan. Apa tadi? Salah sampai. Aku ini sedih orang karena bium aku. Saya sedih itu. Saya menyaksikan kehidupan manuk biu itu selalu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selalu zikir. Tapi ketika mati dia terkapar gak sempat mengucapkan la ilaha.
Saya takut seperti itu. Itu kiai. Nah sampean langsung dibilang lahir kiai dong, anu bioni mati. Ya, ini yang di anu kiai bukan itunya. Dia sendiri biasa mengucapkan la ilaha illallah, tapi ketika meninggal dunia gak mampu mengucapkan. Jangan pernah la ilaha illallah biau aja. Ya, jadi ini yang terjadi. Kita juga sama, naudzubillah min dzalik. Makanya kita selalu ingin dijadikan lisan kita ahli dzikir, ahli bersolawat, ahli muji, sampai kebiasaan lisan ini terus melekat sampai ajal menjemput, sehingga kita masuk dalam kategori man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir ajalnya ketika ajal tiba kita sempat mengucapkan kalimat tauhid, maka kita pasti masuk surga. Pasti itu gak langsung. Pasti masuk surga gak langsung. Nomor urut ya Pak. Ya tetap ada proses. Artinya paling tidak KTP kita KTP beriman. Islam. KTP masuk surga ya. KTP masuk surga. Gitu. Iya karena Islam KTP. Belum lagi kita berbicara tentang masalah pada mahsyar. Sayyidatina Aisyah itu sampai tutup muka mendengarkan cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan oleh Nabi dengan bahasa tuhsaruna yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan. Semua ahli manusia itu dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar itu khufatan, modok, orang bersendal, uratan budok, gak berpakaian, gitu. Ghurlan, dalam keadaan belum khitan, kuluk, kuluk. Makanya Sayyidatina Aisyah tutup matanya itu ketika mendengarkan telanjang itu. Ya Rasulullah, lah apakah kita nggak malu di antara kita saling melihat, boro-boro saling mengamati, semuanya manusia sedang khawatir atas dirinya. Ya, pada masa itu telanjang. Digambarkan kita enggak terpengaruh ataupun enggak ngamati. Orang rasa takut itu kan enggak pernah punya pikiran ini kan. Semuanya khawatir, rasa takut. Berarti rasa nafsunya hilang gitu ya. Takut, seneng itu dinamika dari nafsu. Iya. Iya, takut, senang, sedih, itu dinamika dari nafsu. Itu dinamika dari nafsu. Maka ketika salah satunya dominan full, maka menghilangkan yang lainnya. Jadi dia silih berganti. Itu bagian daripada nafsu itu. Isinya nafsu itu ya itu. Isinya nafsu itu marah, memuji. Itu isinya nafsu. Ya. Memuji itu nafsu. Ada orang yang memuji itu memang latar belakangnya nafsu. Saya memuji sampean, biar sampean ngalam saya juga. Ya kan? Gitu. Jadi itu dinamika daripada nafsu. Makanya ketika itu dominan, senang saja. Orang senang itu dia lupa mengkhawatirkan beberapa. Makanya ini yang disebut dalam Al-Quran. Orang-orang yang dikumpulkan pada masa itu, di antara sebagian di antaranya, maka di antaranya ada yang merasa yang disebut dengan yang tadi disampaikan,
hari seakan 1000 tahun, bahkan 500.000 tahun, bahkan ada yang merasakan 50.000 tahun, macam-macam. Jadi di masa penantian ini satu hari dikumpulkan itu ada yang merasa takhtalifu dari kimal kubur, orang merasakan berbeda-beda. Wa miqdaruhu bin nisbah dal kufari 50 alfa sanah bi syiddati ahwalihi. Kira-kira lamanya ataupun waktu yang terasa bagi orang-orang kafir, mereka merasakan 50.000 tahun, padahal cuma sehari. Buat orang-orang yang ahli ibadah, waktu itu harus seukuran sholat Jarlah. Jadi di padang mahsyar yang digambarkan oleh Nabi, matahari ditarik dalam seukuran satu tumbak. Semua manusia tenggelam dengan keringatnya. Satu tumbak matahari. Ini tinggi panas banget ya. Nah iya, ini makanya satu tumbak. Dan ini bukan dongeng ya. Ini yang disebut dengan salah satu isi Quran yang kita bahas kemarin itu. Isi Quran dari tiga bagian itu. Al-Quran itu kan isinya isi sebagian tauhid, sebagian daripadanya adalah merupakan sebuah mau'izah, ya, peringatan, ya, iktibar dan mau'izah. Sebagian diantaranya hukum kehidupan di berjalan dunia ini. Di Al-Quran Allah menceritakan tentang Nabi Adam, itu bukan dongeng, itu iktibar. Makanya dari murudan itu sampai yang gak hafal hadis itu harus angel-angel. Kenapa Al-Quran Allah menceritakan Nabi Adam? Kenapa Allah menceritakan Nabi Nuh? Maulidan itu adalah menceritakan kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat enggak kan hadis sekalian aja jelas itu bahwa menceritakan orang saleh apalagi Nabi itu akan menumbuhkan kekuatan iman. Bahkan ulama berkata mana ibus salihin jundun min junudillah. Menceritakan cerita dan menceritakan orang-orang saleh itu merupakan bagian daripada pasukan yang digerakkan oleh Allah, bala tentaranya Allah yang membuat manusia kuat imannya. Makanya sering ulama-ulama itu pendekatan mengajak orang itu menjadi baik dengan menceritakan seorang tokoh yang sama. Betul kan? Iya. Itu yang disebut dengan manaqibis salihin jundun min junudillah. Cerita-cerita orang saleh itu adalah merupakan bala tentara yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan orang-orang. Makanya disebutkan ataupun dulu Imam Ahmad bin Hambal itu cara mendoktrin anak itu selalu menceritakan Imam Syafi'i. Ya. Kita salah menceritakan orang sih, yang diceritakan Naruto. Iya, Imam Ahmad bin Hambal itu ke anaknya. Enggak, karena memang Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, selalu menceritakan kebaikan, kehebatan Imam Syafi'i. Sehingga anaknya ini terdoktrin positif. Itu yang diceritakan Ronaldo. Cerita-cerita selebriti. Sehingga polanya ya selebriti kita salah kasih file. Gisel. Waduh. Ya. Itu cerita orang saya. Makanya selalu ada manaqibnya.
Ya, cuman kita kenanya manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani doang, Pak. Ya. Iya. Ada manaqib. Banyak banyak. Manaqib Imam Syafi'i juga ada. Cuman kalau biasa yang dijalankan, diamalkan, dibaca itu memang sekaligus menjadi salah satu bagian daripada tawasul memang manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani kepada masyarakat. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah keistimewaan terhadap 7 orang. Ada 7 orang, sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Pada saat matahari yang sangat pendek dengan jangkauan kepala itu, ada 7 golongan manusia yang mendapatkan fasilitas istimewa. Dia tidak kepanasan, dia mendapatkan pernaungan yang tidak ada pernaungan kecuali pernaungan Allah. 7 golongan itu siapa? Pertama, imamun adilu, pemimpin yang adil.